Tema pada hari ini adalah penolong. Ya, penolong. Bahwa kita tidak berjuang sendiri, ada yang menolong kita. Haleluya. Jangan merasa sendiri di dunia ini. Ya, kalau pertolongan manusia itu terbatas. Pertolongan orang tua terbatas. Orang tua hanya bisa melihat hari ini, besok tidak tahu lagi. Tapi pertolongan Tuhan itu tahu merancang sebelum engkau lahir, sesudah lahir, dan ke depan, hidupmu sudah dirancang Tuhan. Hanya persoalannya, kita tidak masuk dalam rancangan itu, sehingga kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Hari ini, firman Tuhan yang sangat singkat ini akan memberkati saudara-saudara. Baik, kita masuk kepada firman Tuhan yang memberkati kita hari ini, seorang penolong, ya, yaitu Roh Kudus. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17 ada di layar, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini firman Tuhan yang memberkati kita hari ini. Yesus merancang masa depan umat-umatnya, para murid dan kita, keluarga, anak cucu, ya, gereja, merancang masa depan. Firman ini dikatakan Tuhan Yesus ketika detik-detik dia mau ditangkap, saudara-saudara. Dan firman yang sama juga diucapkan ketika Yesus bertemu dengan seluruh murid-muridnya, menjanjikan seorang penolong. Sebetulnya ini rancangan yang luar biasa. Jadi anak-anak Tuhan itu bukan hidup begitu saja. Ada rancangan yang dirancang oleh Tuhan. Ya. Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bayangkan. Kalau masih ada keraguan seorang Kristen tentang penyertaan selama-lamanya, dia harus berpikir ulang. Membangun imannya ulang. Bahwa Yesus menyertai umat-umatnya selama-lamanya dengan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Di dalam teologi kekristenan disebut dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, Allah Bapa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa, tapi mendengarkan suaranya ada. Musa mendengarkan suara Allah Bapa, dan dituliskan menjadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau dalam Bible bahasa Batak dibuka sada Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa. Artinya apa? Musa yang menuliskan itu. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan 40 hari, 40 malam. Maka dituliskan yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman kepada Musa. Jadi diberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dialah Roh kebenaran. Dia tidak bercampur-campur dengan kesalahan. Tuhan itu tidak pernah berbuat salah. Itu sebabnya firman Tuhan adalah kebenaran karena Tuhan tidak pernah berbuat salah. Ini doktrin yang harus kita terima sebagai orang-orang percaya. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu akan diam di dalam hati kita. Lah, kalau saya tidak merasakannya, aku tidak merasa begitu. Saudara-saudara, kalau saudara tidak merasa, jangan salahkan janji Tuhan, tapi ikuti. Kenapa kita tidak merasakan itu? Ada sesuatu yang tidak pas sehingga kita tidak merasakan itu. Tetapi orang-orang yang haus akan Roh Kudus, Roh Tuhan, ya, yang pertama tadi Allah Tritunggal itu Allah Bapa di surga, Allah Anak diutus ke bumi ini berjumpa face dengan face, muka dengan muka dengan manusia
sebelum dan sesudah dia mati. Sebelum dia mati dan sesudah dia mati bangkit masih bertemu. Menunjukkan diri dengan 500 orang. Itu sebabnya Yesus mengatakan, lebih baik aku naik ke surga. Sebab kalau aku naik ke surga, maka penghibur itu akan datang kepadamu. Roh Kudus itu akan datang kepadamu. Ini adalah perencanaan yang sistematis oleh Tuhan kita. Bukan tiba-tiba, bukan kebetulan. Ini sudah direncanakan. Maka gereja harus masuk dalam rencana ini. Haleluya. Agenda gereja harus masuk dalam gereja, dalam rencana ini. Kalaupun gereja tidak membuat secara detail, minggu pertama Januari, khotbahnya apa, Februari, tapi agenda Tuhan sudah ada dalam Alkitab. Desember pasti kelahiran. November pasti kenubuatan tentang kelahiran. Lalu Januari resolusi. Lalu masuk bulan 4 adalah Paskah, salib. Setelah itu perayaan kenaikan yang tanggal 14 kita rayakan. Itu menyesuaikan dengan khotbah dan agenda gereja. Dan agendamu melayani, saudara-saudara. Agenda komsel. Sudah ada agenda dalam Alkitab. Harus itu ibadah 10 malam pencurahan Roh Kudus. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada agenda besar dalam Alkitab. Itu sebabnya hari ini khotbah seorang penolong. Karena memang agendanya bulan Mei ini adalah tentang Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Yesus utus kepada umat-umatnya. Ya. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Dunia tidak dapat menerima dia karena tidak melihat dan tidak mengenal Roh Kudus. Jadi orang-orang yang tidak merasakan pekerjaan Roh Kudus, sentuhan Roh Kudus, bisikan Roh Kudus itu tidak merasakannya, itu karena dunia. Itu disamakan dengan orang dunia. Apakah yang dimaksud definisi dengan dunia dalam Alkitab Bapak Pendeta? Adalah segala sesuatu yang menghalangi manusia untuk datang kepada Tuhan. Menghalangi pikiranmu, menghalangi langkahmu, dunia apapun itu. Apakah dunia bebas, dunia malam, dunia apa, dunia hiburan atau dunia apa? Ya, atau termasuk uang yang menghalangi engkau datang ke gereja. Karena uangmu banyak, lalu sudah kau agendakan setiap hari Minggu. Minggu pertama ke puncak, minggu kedua ke Eropa, minggu ketiga ke Yerusalem. Kalau ke Yerusalem masih berdoa. Minggu keempat ke Australia. Lalu engkau ketika di Australia tidak kau cari Tuhan. Puji Tuhan, kami dengan keluarga beberapa kali dikasih kesempatan Tuhan untuk pergi berjalan-jalan ke luar negeri. Dulu ya, beberapa negara. Tapi saya bilang, di mana kita berada, jam ibadah kita harus beribadah. Itu hukum mati. Harus, saudara-saudara. Orang-orang yang punya sikap seperti itu, diberkati Tuhan. Haleluya. Karena tidak ada nomor satu dari Tuhan. Itu sebabnya gereja kita memulai nomor satu, fokus kepada Tuhan. Itu tidak asal-asal ditulis. Saya berdoa berpuasa untuk misi gereja ini. Fokus kepada Tuhan. Ketika engkau fokus kepada Tuhan, maka engkau diberkati Tuhan. Jiwamu tenang. Nomor 2, doa, pujian, penyembahan. Sebab manusia diciptakan Tuhan di bumi ini sampai ke sorga, tugasnya hanya menyembah Tuhan. Tidak ada yang lain. Penyembahan dalam arti formal seperti penyembahan kita tadi, pujian itu. Menyembah Tuhan dengan bahasamu. Penyembahan dalam arti luas ketika aku melaksanakan tugas sebagai tugas negara, sebagai pebisnis, sebagai pedagang, saya harus melakukan itu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Ada kebenaran di situ. Ada manajemen kasih di situ, saudara-saudara. Hidup yang seperti itu siapa yang membantahkannya? Siapa yang mengalahkannya? Ya pasti diberkati. Ya, saya belum pernah berkhotbah di sini tentang doa pujian penyembahan, ya. Dan saya agendakan mengkhotbahkan itu supaya tahu hidup kita menyembah Tuhan. Kenapa Raja Daud diberkati Tuhan turun-temurun dan dari dia Yesus Kristus? Raja Daud berdosa. Bukan tidak berdosa, saudara-saudara. Kuncinya adalah dia menyembah Tuhan. Ada ribuan penyembahnya.
24 jam saudara-saudara. Di bait suci itu menyembah. Pemusiknya layak nanti. Habis dari sini tanya Google. Berapa pemain musik penyembah ya oleh di Pondok Daud. Disebutkan di situ. Ribuan saudara-saudara. Jangan heran dia diberkati dengan luar biasa. Ya, kuncinya dia menyembah Tuhan. Dan memang itu tugas kita, menyembah Tuhan saudara-saudara. Dunia tidak mengerti soal ini. Dunia mau mengalihkan ini, perhatian ini. Tetapi Roh Kudus akan mengingatkan engkau segala sesuatu yang diajarkan Tuhan oleh Alkitab. Engkau harus menyembah Tuhan. Ya. Dan ketika keduniaan itu kita tinggalkan, maka kita dapat menerima seorang penolong, yaitu Roh Kudus itu yang menolong saudara-saudara. Dunia ini akan mengalihkan perhatian manusia dari kebenaran. Dunia akan mengalihkan perhatian manusia dari doa, pujian, dari ibadah. Banyak cara dunia, saudara-saudara. Itu namanya dunia semua, dunia apapun itu. Mau dunia harta, mau dunia uang, mau dunia kemalasan, mau dunia kebodohan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, Tuhan menunggu engkau. Tuhan menanti engkau setiap jam ibadah, setiap jam doa. Tuhan menunggu untuk berkomunikasi. Ada satu ilustrasi begini. Ada seorang wanita, saya sebutkan wanita lah ya, datang kepada seorang pendeta, gembala sidang lah. Dia bilang begini, saya Pak Pendeta rencana tidak mau ke gereja lagi. Lah, kenapa? Pak Pendeta bertanya, kalau seorang pendeta melihat jemaatnya tidak datang, ya hatinya begini. Kalau saya berdiri di sini, saya hafal wajah semua, ada yang tidak datang, di mana dia Tuhan? Sambil saya berkhotbah. Tapi kalau datang kepada Tuhan, hati pendeta terhibur. Kenapa? Itulah panggilan pelayanan. Di hati saya dan di hati Ibu Gembala. Tidak memikiri uang saudara-saudara. Tidak memiliki harta, tidak memikirkan itu semua. Betul-betul memikirkan jemaat dan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Siapakah yang dipakai Tuhan kalau bukan Bapak Ibu sekalian? Pak Gembala dan Ibu Gembala terbatas. Tapi kalian ketika saudara-saudara bergerak tentang panggilan ini, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka pintu. Ajak orang-orang ke gereja yang menjamin bukan pendeta. Yang menjamin itu bukan guru sintua. Yang menjamah dia Tuhan. Dijamah hatinya diberikan damai sejahtera. Berjumpa dengan Tuhan. Itu pasti. Saya tidak pernah mengklaim aku yang menjamah. Tidak. Aku tidak ada apa-apa Tuhan. Tapi akan banyak kesaksian-kesaksian tentang jamahan Tuhan di gereja ini. Dan akan banyak kesaksian-kesaksian akan dimunculkan untuk itu. Baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Karena zaman Tuhan. Ketika seorang wanita itu datang kepada Tuhan, kepada pendeta, Pak Pendeta, aku tidak mau ke gereja lagi. Kenapa Ibu? Dia bilang, saya lihat di jemaat itu ada yang banyak tukang gosip. Ada yang ibadah sedang main handphone, tidak mendengarkan khotbah. Ini ibu ini yang perfect ini. Artinya tidak boleh macam-macam dilihat di gereja itu, harus sempurna. Lalu Pak Pendeta mengatakan begini, seandainya ibu jadi pendeta, aku sebagai ibu, kira-kira jawaban ibu apa? Ya. Lalu Pak Pendeta ini mengambil satu gelas. Ini gelas souvenir di gereja ini ya. Jadi setiap jiwa baru dikasih ini. Bukan soal gelasnya, tapi ada firman Tuhan di sini, ayat mas kita, nanti saya bacakan. Ya. Ibu isi air ini dengan penuh. Ya. Lalu kelilingi gereja ini 2 kali, penuh. Jangan tumpah ya Bu. Ya, harus tetap ada di situ. Lalu ibu itu berjalan dengan hati-hati, hanya melihat gelas ini. Fokus kepada gelas ini. Sebab kalau dia melihat jemaat yang main handphone, melihat jemaat yang gosip,
melihat jemaat yang ngantuk-ngantuk mendengarkan khotbah. Gini, ngantuk. Tumpah itu air. Lalu 2 kali dikelilingi ibu ini. Ibu, kata Pak Pendeta, adakah ketika ibu melihat membawa gelas ini, adakah ibu melihat jemaat yang main handphone? Enggak. Adakah ibu yang sedang bergosip, ibu lihat? Enggak. Iya kan? Karena ibu fokus kepada tujuan ibu membawa gelas. Coba ibu lihat begini, gelas ini udah kena sinar kan? Nah, begini lagi, begini, pasti tumpah. Demikianlah kalau ibu datang ke gereja. Ketika ibu datang ke gereja, yang kau lihat adalah ibu, yang kau lihat adalah Tuhan, fokus kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Jangan kepada orang-orang. Ketika engkau ibu datang ke gereja, lihatlah Tuhan, rindukanlah Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Maka engkau tidak akan pengaruh dengan orang yang main handphone, yang gosip itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau datang ke gereja, ibadah. Kalau engkau melihat manusia, engkau akan kecewa. Tapi ketika engkau mengatakan, kau doktrinkan, aku mau gereja hari ini Tuhan, kau berjumpa dengan engkau. Aku mendengarkan suaramu, akan memuji engkau. Maka ketika engkau lihat orang-orang yang seperti itu, maka engkau akan melipat tanganmu. Tuhan berkatilah dia yang ngantuk-ngantuk itu. Bukan kau jadi benci. Berkatilah dia Tuhan yang main handphone sedang ada khotbah. Dan berkatilah dia yang suka menggosip itu Tuhan. Rubah hatinya supaya membicarakan firman Tuhan. Itu pasti yang kau buat begitu. Kenapa? Fokusmu kepada Tuhan. Misi nomor 1. Hidup kita mengikut Tuhan memang harus fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada yang begitu-begitu. Nah, yang tukang gosip juga ya berhenti, saudara-saudara. Jangan ngegosip lagi. Kalau ada yang tidak jelas, tanya Pak Pendeta. WA, telepon, handphone saya 24 jam hidup. Tapi kalau aku tidur saya buat silent. Karena aku sensitif mendengarkan suara kalau tidur. Apapun itu kalau ada suara. Gitu. Biasa yang prajurit kan begitu kan. Ya gitu. Langsung bangun gitu. Silent. Lalu setelah aku bangun. Saya rubah itu. Setelah persekutuan tentunya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang yang mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena gampang tersinggung. Saudara-saudara mengikut Tuhan tidak boleh tersinggung. Tidak boleh baperan, bawa perasaan. Ya. Saudara-saudara kalau baperan melihat saya juga bisa bahaya. Bayangkan kalau ditiup angin rambut saya masuk ke sini, ini kan panjang, masuk ke sini, Pak Pendeta jelek ya, rambutnya ditiup ke kiri gitu. Kalau orang baperan ada aja sada yang dibawa ke hatinya. Aku tidak perlu, saudara tidak perlu keluarga yang lain. Tidak perlu tahu. Urusi keluarga masing-masing, saudara-saudara. Saya urusi keluarga saya. Karena ini keluarga besar saya, keluarga besar kita urusi ini keluarga besar gereja ini. Ada yang sakit, kita doakan, kita jenguk. Ada yang susah, kita hiburkan. Ketika kasih motivasi firman Tuhan, saudara-saudara, sebagai keluarga. Itu syarat gereja yang bertumbuh. Jangan gampang tersinggung. Saudara-saudara jangankan kepada jemaat, kepada anak-anakmu kalau engkau baperan, kau panggil dia, kau nasihati, enggak langsung siap, kau bawa keperasaanmu, sudahlah, tinggal waktunya engkau. Kau bawa keperasaanmu kan? Udah anak, apalagi istrimu, anakmu, suamimu, saudara-saudara. Ya, kau nasihati dia tidak didengar, kau bawa perasaanmu, bahaya saudara-saudara. Jangan baperan, tidak perlu itu. Tapi kalau kau lihat kemajuan, ada seseorang yang luar biasa. Dia cerdas, dia membuka usaha bisa, berhasil. Apa yang dikerjakan tangannya berhasil, itu harus kau pelajari. Kenapa dia sukses? Itu harus kau pelajari. Jangan anggap enteng itu. Ada apa dilakukan dia di balik itu saudara-saudara? Kok dia sukses? Belajar dari kesuksesan orang lain.
Tapi kalau orang lain salah kau baper terus, ya susah. Gereja tidak akan bertumbuh. Imanmu tidak akan bertumbuh. Doakan dia. Ingatlah gelas ini hari ini. Dan tulisan di gelas ini adalah, yang belum memiliki gelas ini perkeluarga boleh diminta dari Ciwawa. Di rumah masih ada. Ya, tulisannya ini. Ada ingat ya tulisan di gelas ini? Ini ayat mas kita salah satu. Ada ingat enggak? Kalau enggak ingat tulisannya, ayatnya apa? Nah, lihat nanti gelas masing-masing baca. Dan ketika engkau berhadapan dengan singa, dengan apapun, dengan tantangan, dengan kesulitan ekonomi apapun, bacakan firman Tuhan ini. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Perkatakan firman ini ketika kau menghadapi anak-anak cucumu. Pertolongan anakku adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Bayangkan besarnya pertolongan Tuhan itu, saudara-saudara. Perkatakan firman itu. Ya. Mazmur 124 ayatnya yang ke-8. Izin saya simpan gelas ini. Nanti kalau ada yang minta gelas ini dari saya kasih. Ya, setelah ibadah, jangan sekarang. Haleluya. Gak usah saya bawa lagi ke rumah ini, karena di rumah masih ada stok. Simpan Ibu Gembala. Dan ada yang menyumbangkan gelas juga tahun kemarin. Gelas ini yang disumbangkan ke gereja ini. Seorang ibu. Ya. Haleluya. Jadi jangan gampang tersinggung, jangan baperan. Ya. Jangan gosipan saudara-saudara. Gereja tidak bertumbuh dari itu. Kalau bertemu, bicarakan misi gereja. Penjangkauan jiwa-jiwa. Si Anu tidak datang ya, kita telepon dulu, kenapa enggak datang dia ya? Gitu. Jangan harapkan harus gembala dan ibu gembala yang nelpon itu. Ya, kenapa enggak datang ya? Datanglah kawan gitu. Datanglah ibadah gitu. Itu namanya saling membangun. Ya. Jadi seorang penolong itu disampaikan Tuhan Yesus tentang Roh Kudus itu menjelang detik-detik dia ditangkap dan setelah dia bangkit dari antara orang mati sebelum dia naik ke surga. Dituliskan dalam Lukas 24 ayat 9. Lukas 24 ayat 9 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Ya, sebelum dia naik ke surga, disampaikan itu. Tinggallah di kota ini. Kalau di Yerusalem, itu loteng berlantai 2 itu, saya udah injakkan kaki saya di situ. Waktu mereka 10 malam berdoa di situ sampai hari Pentakosta hari ke-50, berdoa di situ. Masih ada sampai hari ini bukti sejarah saudara-saudara. Saya berdoa untuk saudara-saudara supaya menginjakkan kaki juga di loteng di Yerusalem. Diberkati ekonomimu, diberkati keuanganmu. Ya. Melihat bukti-bukti sejarah yang dikatakan Tuhan Yesus dan firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama, terutama perjanjian baru, ada bukti sejarah di situ yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun di dunia ini, saudara-saudara. Mereka bukan Kristen, Yahudi bukan Kristen, tapi tetap dipelihara bukti sejarah itu. Ya. Lalu Yesus mengatakan demikian, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Diberikan Roh Kudus kepada murid-murid itu di Yerusalem itu. Ada 120 orang saudara-saudara sampai hari ke-50 hari Pentakosta itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja kita mengajarkan apa yang dituliskan Alkitab. Dan lihatlah di media tidak ada yang membantah-bantah Pentakosta seperti yang bantah-bantahan satu dengan yang lain. Ya, nggak ada yang membantah. Kenapa? Karena memang apa yang dituliskan Alkitab itu yang kita lakukan. Itu yang kita kerjakan. Kira-kira kalau orang tua memerintahkan anaknya, anak sebelum kau belajar, sebelum kau tidur belajar ya. Ya, persiapkan dirimu untuk ujian nak ya. Lalu anaknya melakukan itu setiap malam. Lalu sebelum tidur dia berdoa saudara-saudara. Kira-kira ada yang membantahkan itu enggak? Kira-kira tuh gereja yang diberkati Tuhan seperti itu. Apa yang diperintahkan Tuhan kita lakukan. Kebetulan kita habis ibadah kenaikan 14 Mei. Kita selalu seluruh gereja Pentakosta di dunia ini ya mengadakan doa 10 malam.
Ya, datanglah berdoa di situ. Mau engkau berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa apapun, Tuhan tahu. Datang, berdoa di situ. Tapi utamanya adalah berkat rohani, aku haus dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Roh Kudus itu real, dialah yang ada. Sebab Bapa di surga, Yesus di surga. Roh Kudus itulah yang ada di muka bumi ini. Dimanapun dia ada. Itu sebab Raja Daud mengatakan, kemana aku menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di situ. Jika aku datang turun ke dunia orang mati, roh-Mu ada di situ. Jika aku membuat kemahku di ujung-ujung laut, roh-Mu ada di situ. Roh Kudus yang ada di muka bumi ini. Yang berbisik kepada saudara, berbicara kepada saudara. Ya, di dalam hatimu. Mari kita lakukan itu. Ketika kita melakukan doa 6 malam bulan Januari, resolusi namanya menyampaikan topik-topik doamu kepada Tuhan. Iya. Karena itu arahan ketua sinode. Resolusi, bayangkan topik-topik doamu, anak cucumu kau doakan awal Januari itu, dalam kebaktian itu. Ada seorang ibu datang ke sini, bukan jemaat kita. Sudah lama tidak punya anak. Lalu aku tahu ceritanya itu, lalu dalam kebaktian tak malam pertama kedua nggak tahu. Kita berdoa, kita doakan bagi seorang keluarga yang merindukan anak. Berdoa, Tuhan, minta dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara, 2 hari yang lewat dihibur Tuhan saya dijapri di WA. Puji Tuhan Bapak Gembala, sejak doa itu ya saya sudah 2 bulan mengandung sekarang. Lalu kita berdoa supaya anak itu diberkati Tuhan, dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan saudara-saudara, untuk dipakai Tuhan dengan dahsyat. Sebab segala sesuatu yang diperoleh dengan sulit ada maksud Tuhan. Ingatlah Samuel yang hendak berkomat kamit, berdoa, dipikir orang gila, padahal dia berdoa, berikan aku anak. Maka diberikan Samuel, saudara-saudara. Maka dipersembahkan untuk Tuhan. Ini untukmu Tuhan. Masa kecil Samuel itu sudah mendengarkan suara Tuhan. Samuel, Samuel. Dipikir Imam Eli yang mendengar, ya Bapak aku ini, aku enggak panggil kamu. Samuel, Samuel, ini aku. Ini aku Bapak, aku enggak manggil kamu. Lalu imam itu mengatakan, kalau dikatakan Samuel, Samuel, katakan berfirmanlah ya Tuhan, aku mendengarkanmu. Maka Samuel mengatakan begitu ketika dipanggil oleh Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, aku mendengarkanmu. Dari situlah doa di gereja kita, doa awal itu, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Haleluya. Ya. Dihibur oleh Tuhan. Artinya apa? Pendeta, guru, sintua, para pengerja, jalan terus melayani Tuhan. Lalu doa saya pada malam ke-7, hari ke-7 itu, hari ke-7. Ya, secara materi saya diberkati Tuhan. Ada pekerjaan saya, honor saya sebelum udah selesai. November udah selesai, Desember udah selesai, udah kutagi nggak dikasih. Ya, tapi tanggal 7 habis 2-6 malam itu ditransfer nggak kutagi kok. Wih, itu cara Tuhan menghibur. Lalu kue ketua sinode kita, Tuhan, Bapak, aku melaksanakan 2-6 malam yang Bapak perintahkan di sinode. Ini berkat rezekinya. Saya kirim dong. Bukan hanya ucapan terima kasih, saya kirim uangnya. Saya tunjukkan ke Dokter Purba waktu kebaktian di rumah Pak Manik ini. Contohnya. Sekjen juga begitu, koordinator wilayah juga saya bilang. Karena senang hatiku, artinya Tuhan itu menghibur kita. Memberikan bukti, ayo anak-anakku jalan terus, jangan ragu. Aku menolongmu. Kadang-kadang pertolongan itu belum kelihatan. Kita melamar pekerjaan nggak dapat-dapat. Ya, orang yang mau nikah nggak dapat-dapat jodoh, saudara-saudara. Sabar.
menguji hatimu, ya. Penolong itu tetap ada. Engkau tidak jalan sendiri. Itu yang membuat hati saya kuat, hati saudara-saudara kuat mengikut Tuhan, mengarungi segala perjalanan ini, melaksanakan profesimu, melaksanakan pelayanan di gereja. Ada seorang penolong yang menolong saudara-saudara. Jadi kalau ditugasi saudara-saudara untuk tugas, jalan. Tapi ketika engkau berpikir-pikir apa amunisiku ke situ, apa uangku ke situ, kemampuanku ke situ, engkau tidak akan jalan. Aku kalau ditugasi dalam segala tugas, sejak SMA saya udah loyal bertugas di mimbar. Apa saja yang ditugasi siap, karena saya pikir bukan aku yang hidup, tapi ada seorang penolong. Berjalan saja. Haleluya. Akan ada banyak tugas-tugas nanti di sini. Akan ada parhobas-parhobas nanti di sini. Gereja Pentakosta itu begitu. Parhobas dulu baru sintua guru. Ya. Terima saja dengan iman. Jangan mengeluh. Karena Tuhan menghukum orang-orang yang mengeluh. Baca Keluaran itu. Orang-orang Israel yang mengeluh, yang selalu kembali ke Mesir, dihukum Tuhan. Lebih bersyukur daripada mengeluh. Haleluya. Lebih baik bersyukur daripada mengeluh. Terima kasih Tuhan, aku belum dapat pekerjaan. Saya percaya Engkau pasti membuka jalan. Lebih baik begitu. Kekuatan akan berlimpah-limpah. Kok tahu Pak Pendeta mengalami itu. Melewati semua itu. Dan memenangkan pertandingan itu. Jadi berkat. Lebih baik bersyukur daripada mengeluh. Tidak ada kata-kata mengeluh. Orang-orang yang mengeluh itu karena kurang imannya. Tapi kalau orang yang punya iman, dia percaya ada seorang penolong yang membuka jalan. Ketika kita lihat anak-anak kita, ketika kita lihat anak cucu kita masih kecil, ya, kita bilang, Tuhan pasti menolong dia. Tuhan pasti memberkati dia. Dan kita buat statement, Tuhan, aku tidak menolong ini. Hanya Engkau satu-satunya. Itu yang benar. Tuhan dengar doamu. Tidak harus formal. Formal boleh, tidak formal boleh. Sedang berjalan engkau bisa begitu di atas motor, engkau bisa berkata demikian. Terhadap anak cucumu, terhadap gereja, terhadap pendetamu, saudara-saudara. Tuhan mendengarkan itu. Ada seorang penolong. Yang menolong saudara-saudara, yang menolong saya, yang menolong keluarga, yang menolong gereja ini. Lalu apa yang kita lakukan? Apa sikap kita terhadap seorang penolong ini? Yang pertama adalah, mari kita berdoa bersama-sama dan bersatu hati. Gereja harus berdoa bersama-sama, bersatu hati. Kalau ada ibadah, mari kita beribadah, berdoa dengan bahasamu, ya, bersekutu bersama-sama. Kalau ibadah 10 malam, datang. Setidaknya engkau mendoakan anak cucumu. Ya, gerejamu, gereja ini, ya, bangsa dan negaramu doakan. Saudara-saudaralah yang mengkawal negeri ini. Masih adakah 10 orang di situ? Kalau ada, tidak saya hanguskan Sodom dan Gomora. Kita lebih dari 10 orang. Haleluya. Orang Kristen banyak di Indonesia ini. Dikawal negeri ini saudara-saudara. Ya, doakan. Datang saja nanti. Aku akan berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, bertobat, membersihkan diri. Untuk Roh Kudus itu masuk di hati kita, kita perlu bertobat. Ya, membersihkan diri kita. Adalah lebih baik hidup benar daripada tidak benar. Uji dari segala penjuru apapun. Kalau engkau hidup benar, saya hidup benar, kita berjalan bebas, enteng, saudara-saudara. Tenang. Gak ada yang menuduh-nuduh kita. Tapi kalau tidak benar, si penuduh akan datang. Ada manusia, ada setan dituduh. Dituduh terus saudara-saudara. Tapi bagaimana ketika umat-umat itu sedang dituduh, ya, engkau berlindung kepada Tuhan. Darah Yesus menyucikan saya. Supaya engkau tidak tertuduh terus. Sebab itu cara iblis menuduh untuk melemahkan engkau. Tapi ketika engkau mengatakan Yesus bersama dengan saya, menyucikan saya, kasih karunia daripada saya. Katakan amin, engkau akan memperoleh kekuatan.
Tidak orang-orang tertuduh. Karena tidak layak orang-orang Kristen itu tertuduh, saudara-saudara. Sebab untuk itulah Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan. Haleluya. Lebih baik hidup benar daripada tidak benar. Lebih baik hidup kudus daripada tidak kudus, saudara-saudara. Itu pasti. Hidup tidak kudus itu digambarkan sebagai satu kolam yang tidak ada aliran air. Di situ ada pembusukan. Dan apapun tidak hidup di situ. Ikan pun tidak hidup. Karena kolam kecil, tidak ada aliran air, pembusukan yang ada di situ. Kira-kira seperti itulah orang-orang di hadapan Tuhan. Ya. Kalau hari Minggu dia ibadah, maka hari Senin, malam dan sore dan Selasa beda lagi, saudara-saudara. Nah, lalu bagaimana saudara-saudara? Saudara-saudara akan diangkat Tuhan menjadi orang-orang besar. Anak-anak muda, generasi-generasi, engkau akan dipakai Tuhan menjadi orang-orang besar. Serius ini. Ini nubuatan, profetik saudara-saudara kepada anak cucu di gereja ini. Lalu bagaimana caranya? Ketika engkau masuk ke satu wadah tempat organisasi, kau harus menyatakan dirimu, warnamu dari awal seperti apa. Saya seperti itu. Ya, tidak harus berpidato begini, tapi dari sikapmu, dari lakonmu, orang semua membaca, oh ini orangnya begini. Saudara-saudara, kalau bukan saudara dipakai Tuhan siapa lagi? Kenapa saudara-saudara diberkati Tuhan untuk bersaksi? Jelas. Dan kalau itu motivasimu untuk anak-anakmu, cucumu, berdoa kepada Tuhan supaya anakku jadi berkat, menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, segala jalan, segala pintu dibuka untuk saudara-saudara. Jangan ragu soal itu. Walaupun belum kelihatan, percaya dengan itu. Kenapa aku bisa berkhotbah seperti ini? Itu yang kuimani, itu yang kulakukan. Itu yang kujalani. Saudara-saudara akan diberkati Tuhan. Untuk satu tujuan Tuhan, saudara dipakai sebagai saksi. Mungkin sebagai saksi dari profesimu, terutama, ya, dan dipakai juga menyaksikan nama Tuhan, amanat agung, saudara-saudara. Saudara tidak ngomong itu pun kalau dilihat saudara-saudara benar, orang lain akan tertegun, ada Kristus di hatinya. Haleluya. Karena kalau ada Kristus di hatinya, dia adalah penuh dengan damai sejahtera, ketenangan, penang, bahkan lebih daripada pemenang. Bukankah itu janji Tuhan kepada kita? Kita jalanin saja. Ya. Ada pemudi dari sini mau ke Jerman. Saya ada ngomong, udah melamar. Mau Jerman kerja, bukan mau jalan-jalan. Boro-boro anak muda jalan-jalan ke Jerman. Ya kan? Saya bilang, tekun. Berdoa. Sebab ada contohnya dari gereja kita ini ke Amerika. Ya. Dan itu kesaksian saudara-saudara. Dari minus menjadi diberkati Tuhan. Sekarang dia manajer di Amerika Serikat. 2 minggu kemarin kita doakan, kita resmikan rumahnya. Dari minus menjadi luar biasa. Tapi kalau kita ngomong dengan Cik Halia di Amerika Serikat, berapi-api hatinya untuk melayani. Sekalipun di sana, saya dukung, melayani terus. Ambil bagian, doa terus gitu. Saudara-saudara, ada seorang penolong yang tidak terukur kekuatannya, saudara-saudara. Luar biasa itu penolong itu. Jadi gitu ya, bertobat, membersihkan diri. Yang ketiga, membuka hati dan berserah total kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Aku rindu Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memimpin pemikiranku dan memimpin hidupku. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus memimpin pemikiran kita, keputusan-keputusan kita akan benar. Ya. Banyak orang, manusia ini sekarang dipimpin oleh pikirannya sendiri. Berpikir sendiri, diolah sendiri, capek sendiri. Apa tanda-tandanya orang dipimpin dengan pikirannya sendiri? Capek, saudara-saudara. Stres. Tapi kalau orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan kelihatan semakin muda.
usianya bertambah kok semakin muda ya gitu. Kira-kira begitu. Kenapa? Ada damai sejahtera yang diberikan Roh Kudus itu. Buah-buah Roh Kudus itu bekerja. Haleluya. Jangan mau dipimpin dirimu sendiri. Ya. Repot urusannya. Gak bisa tenang. Bawaannya emosional terus. Marah terus saudara-saudara. Tapi orang dipimpin Roh Kudus dia sabar. Sekarang belum dibuka jalan, besok tenang saudara-saudara. Tenang dia. Ya. Bagaimana caranya membuka hati dan berserah total agar Roh Kudus memimpin pikiran dan hidup kita? Fokuslah kepada Tuhan. Kalau engkau fokus kepada masalahmu, engkau akan makin rumit dimakan masalah itu. Sedang engkau berjuang dengan uang-uangmu tidak ada, fokus dengan ketidakadauangan itu, engkau akan pusing. Karena engkau akan berpikir gitu. Nah ini tinggal sedikit, besok bagaimana? Tapi janda Sarpat itu mengatakan karena engkau yang memberikan ya, bilang ya, kuberikan kepadamu roti ini diberikan. Maka minyak itu tidak berhenti. Tepung itu tetap ditambah-tambahkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada di situ saudara-saudara. Hanya sedikit minyak dibuli-buli dan hanya sedikit tepung. Dan kami buatlah itu untuk anak-anakku, setelah itu matilah kami, kata janda di Sarpat itu. Tapi Nabi itu mengatakan berikan itu kepadaku terlebih dahulu. Karena dia taat saudara-saudara. Kan pikirnya gini, toh sama-sama mati nih, udah kuberikanlah kepada dia. Setelah diberikan saudara-saudara mengalir minyak itu. Mengalir tepung itu. Banyak cara Tuhan mengalirkan itu saudara-saudara. Banyak cara Tuhan. Bisa dalam waktu cepat, bisa dalam waktu lambat. Bisa dalam waktu generasi berikutnya. Untuk apa? Untuk saudara-saudara dipakai Tuhan menjadi berkat dan saksi. Kristus. Fokuslah kepada Tuhan. Ya. Dan ada hubungan intim dengan Tuhan. Kita lipat tangan kita. Tadi malam aku khotbah spontan di kaum bapak, kaum ibu di rumah Pak Sintua Jacqueline. Temannya adalah membangun mesbah dan membangun kasih. Ya. Membangun mesbah. Hubungan yang intim itu adalah mesbahmu di rumah. Ya. Sejak dari kecil anak-anak kami ini itu yang kami lakukan ya. Dari kecil, dari umur 3 tahun terus begitu. Saat teduh setiap malam setelah belajar. Berdoa bersama-sama gantian saudara-saudara. Terus itu. Itu membangun mesbah. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Bisa kau baca Alkitab berurutan. Bisa beli saat teduh. Di Gramedia masih ada saat teduh. Atau dari handphonemu download, pilih yang kira-kira pas. Saat teduh, mesbah di rumah. Saudara-saudara, atmosfer berubah. Suhu berubah saudara-saudara. Karena suhu surga turun ke rumahmu dan pikiranmu. Suhu surga turun, bayangkanlah suhu surga turun ke tempat pekerjaanmu, di rumahmu, di tempat tidurmu. Beda saudara-saudara. Beda. Itu bukan suhu dari engkau, bukan suhu dari saya. Tapi atmosfer dari surga. Lalu bangun kasih. Ya, hubungan intim membangun kasih dengan keluarga, suami istri. Ya. Kalau melihat kesalahan, siapa yang tidak salah? Suami mana yang tidak salah, istri mana yang tidak salah, anak mana yang tidak salah, tunjukkanlah kepada saya. Kalau dikatakan ada yang tidak salah, berarti dia menyamai Yesus, saudara-saudara. Hanya dia yang tidak pernah salah, tidak pernah berdosa. Tapi ketika kasih itu dikedepankan, kasih dari Kristus itu, maka menutupi banyak dosa, menutupi banyak kesalahan. Sejuk saudara-saudara, itulah kasih Kristus. Tidak ada fotokopinya itu. Tidak ada tandingannya itu. Jangan coba-coba cari di mana. Cari di luar di dunia hiburan. Ya, enggak setanding dengan itu. Tidak ada tandingannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah ini akan diakhiri.